Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sri Susanti. Saya mahasiswi salah satu perguruan tinggi Islam di Banjarmasin. Saya jurusan pendidikan matematika. Saya sudah semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, mata kuliah metodologi penelitian. Adapun inilah presentasi saya. Ya, inilah presentasi saya, yaitu tugas akhir metodologi penelitian. Latar belakang. Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan manusia yang berkualitas, berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Di sini saya mengambil tentang matematika, latar belakang matematika. Adapun pengertian atau tujuan pertama pembelajaran matematika menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 adalah agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma baik secara luas, akurat, efisien, dan tetap dalam pemecahan masalah. Itu menurut Nizarwati Yusuf Hartono dan Nimas Asia dalam jurnalnya yang pada tahun 2009. Kenapa saya mengambil matematika? Karena saya tertarik tentang matematika yang ada di Indonesia. Adapun hasil belajar matematika masih sangat tergolong rendah. Hal itu dapat kita lihat dari data survei pada tahun 2003 oleh Trend in International Mathematics and Science Study di bawah payung International Association for Evaluation of Education Achievement. Mereka mengatakan Indonesia pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang telah disurvei. Rendahnya hasil belajar matematika tersebut juga dikemukakan oleh Suharyanto. Beliau mengatakan, mata pelajaran matematika masih merupakan penyebab utama siswa yang tidak lulus sebanyak 24,4% akibat jatuh dalam pelajaran matematika, Wapimonten Raja Kungkuk dalam jurnalnya. Selanjutnya, dalam pembelajaran di sekolah itu dalam hal matematika, trigonometri lah yang sangat dominan mengalami kerendahan hasil belajarnya. Di sini karena trigonometri merupakan salah satu materi ajar yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. Di sini saya mengutip dari jurnalnya Gusti Putu Arisiagantara, Dr. I. Wayan Sadra, MED, dan Profesor Dr. I. Nengas Suparta, MSc pada tahun 2013. Itu dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangannya. Di sini saya mengumpulkan contohnya, yaitu dari SMK Telkom Sandi Putra 1 dan Sandi Putra 2 Medan. Yang belum mencapai ketuntasan yaitu hanya 66,58, padahal KKM pada sekolah tersebut yaitu 70. Jadi masih di bawah standar. Berdasarkan fakta yang terlihat bahwa penguasaan materi trigonometri oleh siswa masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep siswa dalam proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini dikemukakan oleh Saad Saragi pada jurnalnya pada tahun 2012. Adapun kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika itu berdampak pada hasil belajar yang diperoleh, yaitu kurang memuaskan. Ini dikemukakan oleh Nizarwati Yusuf Hartono dan Nyimas Aisyah pada tahun 2009. Pada materi tersebut banyak siswa yang belum bisa menentukan cara yang mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan tentang trigonometri.
Jadinya masalah trigonometri itu masih sangat kurang dipahami oleh siswa. Rendahnya hasil belajar matematika siswa, khususnya dalam bidang trigonometri, tentunya dipengaruhi dalam beberapa faktor, diantaranya faktor guru, cara pengajaran, strategi, dan alat yang digunakan. Sedangkan berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006, standar kompetensi mata pelajaran matematika yaitu siswa memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kritis serta kreatif, dan mempunyai kemampuan bekerja sama. Jadi berdasarkan permasalahan yang telah dimukakan sebelumnya tadi, masih banyak yang belum memahami dari konsep pelajaran itu. Jadi berbanding terbalik dengan standar yang diharapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Di sini Departemen Pendidikan Nasional memiliki 7 indikator dalam pemahaman konsep. Yang pertama itu menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu, yang ketiga memberikan contoh dan bukan contoh, yang keempat menyajikan konsep dalam berbagai representasi matematika, yang kelima mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, yang keenam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang ketujuh mengaplikasikan konsep ke pemecahan masalah. Ini saya ambil dari jurnalnya Sahat Saragi pada tahun 2012. Baik, selanjutnya di sini saya itu mengemukakan atau memberikan pendapat untuk pemahaman konsep itu lebih baiknya menggunakan pendekatan konstruktivisme. Adapun di sini menurut Daniel Muich dan David Reynolds pada tahun 2008 mengemukakan bahwa di dalam pendidikan ide-ide konstruktivis sebagai berarti bahwa semua pelajar benar-benar mengkonstruksikan pengetahuan untuk dirinya sendiri dan bukan pengetahuan yang datang dari guru itu diserap oleh murid. Hal ini berarti dalam pembelajaran siswa menggunakan pengetahuannya sendiri yang kemudian dikonstruksikan ke dalam pembelajaran. Pengetahuan yang didapat oleh siswa bukan berasal dari seorang guru, jadi dari siswanya itu sendiri. Selanjutnya Wheatley, Guston, dan Gray dalam Jurnal Suparno pada tahun 1997 mengatakan bahwa pengetahuan tidak diterima siswa secara pasif, melainkan diskonstruksi secara aktif oleh siswa. Gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran guru tidak dapat dipindahkan langsung kepada siswa, melainkan siswa sendirilah yang harus aktif membentuk pemikiran atau gagasan tersebut dalam otaknya. Ya, selanjutnya itu di sini karena tadi saya menerapkan atau mengemukakan tentang pendekatan konstruktivisme dalam meningkatkan hasil belajar pada pemahaman konsep trigonometri, jadi saya di sini memberikan langkah-langkah penerapan pendekatan tersebut. Yang pertama itu pada fase start atau fase awal. Dalam fase ini guru memungkinkan ingin memulai dengan mengukur pengetahuan siswa sebelumnya dan menetapkan sebagai kegiatan. Guru dapat memulai dengan pertanyaan terbuka lalu mendorong siswa untuk memberikan jawaban-jawaban terbuka. Sebagai alternatif adalah mulai dengan sebuah masalah yang relevan dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru memulai dulu atau merangsang siswa agar lebih aktif. Selanjutnya yang kedua atau fase eksplorasi. Dalam fase ini siswa mengerjakan kegiatan yang ditetapkan guru. Di fase kegiatan ini biasanya bersifat eksploratif, melibatkan situasi atau bahan yang real dan memberikan kesempatan untuk bekerja kelompok. Jadinya guru di sini memberikan tugas yang harus dikerjakan siswa yang bisa mengeksplor atau siswa bersifat lebih aktif dan dalam bekerja kelompok. Selanjutnya itu fase yang ketiga, fase refleksi. Dalam fase ini mungkin diminta untuk menengok kembali kegiatan itu dan menganalisis serta mendiskusikan
apa yang telah mereka kerjakan, baik kelompok lain atau dengan guru. Jadinya ini merefleksikan tugas yang sebelumnya. Selanjutnya fase yang keempat yaitu fase aplikasi dan diskusi. Dalam fase ini, guru meminta seluruh siswa untuk mendiskusikan berbagai temuan dan menarik kesimpulan. Ya, yang selanjutnya itu tadilah latar belakang masalah yang saya kemukakan. Adapun rumusan dari masalah dari latar belakang tadi, yang pertama itu, apakah dengan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme? Dan yang ketiga, bagaimana aktivitas guru dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme? Selain rumusan masalah itu, adapun tujuan penelitian yang hendak saya capai yaitu untuk mengetahui bahwa pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan guru dalam mengelola dan menyampaikan pembelajaran di kelas. Yaitu tadi latar belakang yang saya kemukakan, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadilah presentasi saya tentang latar belakang masalah yang saya ungkit dan atau saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.